Shalom, eh, rekan-rekan Breakthrough Generation yang setia dengan firman Tuhan yang saya bagikan setiap minggu di setiap hari Sabtu. Kali ini saya akan mencoba memberikan ayat firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat pertama sampai selanjutnya. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuk dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara-saudaraku, pada saat ini saya ingin bersharing di tengah-tengah setiap kehidupan kita, baik kehidupan kita yang kondisi yang membuat kita sukacita maupun kondisi yang membuat kita mengalami sebuah tantangan dan pergumulan. Saudara, pergumulan datang dalam setiap kehidupan kita, tidak dapat kita duga, bahkan tidak dapat kita prediksi kapan kondisi pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kondisi badan kita, kesehatan kita, psikis kita, dan kita tidak tahu dengan tantangan, pergumulan, kesulitan, baik kesulitan komunikasi, kesulitan ekonomi, kesulitan membangun sebuah karakter yang benar di hadapan Tuhan. Semuanya akan datang dan akan pergi dalam kehidupan kita. Pergumulan datang, misalnya sakit datang dalam tubuh kita, itu bukan salah Tuhan. Kadangkala kita seringkali saat pergumulan, saat tantangan, saat penyakit, saat kesulitan, saat kita merasa teraniaya, saat kita merasa patah semangat karena terlalu beratnya beban kehidupan kita, sering kita menyalahkan Tuhan. Kita berpikir, kurang apa Tuhan dengan apa yang aku lakukan? Mungkin kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak waktu yang kita berikan di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Kita berusaha berbuat baik, tetapi ada tantangan, ada sakit penyakit yang mungkin saat ini kita sedang derita. Saudara, penyakit datang itu bukan karena kesalahan Tuhan. Tapi kalau kita boleh bersharing, misalnya orang yang punya penyakit mah yang akut, saudara, berulang kali ke dokter, sakit lagi, mungkin masuk rumah sakit, keluar, terikat dengan obat-obatan. Itu bukan kesalahan Tuhan menurut saya, tetapi gaya hidup kita, pola hidup sehat kita, pola istirahat kita, pikiran-pikiran yang membebani hidup kita, kekhawatiran yang menguasai hidup kita, membuat kondisi organ tubuh kita juga terkendala, dan akhirnya ada beberapa penyakit yang diderita oleh anak-anak Tuhan. Artinya penyakit itu karena kelalaian kita.
Tapi mungkin juga terjadi dalam hidup kita bahwa penyakit yang kita derita itu diizinkan Tuhan untuk menguatkan iman kita. Nah, dalam proses pergumulan kita, dalam proses sakit penyakit yang kita derita, dalam proses kesulitan ekonomi, tidak dapat pekerjaan, konflik dengan suami istri yang terus-menerus, kondisi keluarga yang dalam kondisi yang tidak harmonis, sering terjadi kata-kata kasar, kata-kata kutuk di dalam setiap kehidupan keluarga kita. Karena kesalahan yang kita lakukan, karena keegoisan yang kita lakukan, atau mungkin seizin Tuhan terjadi dalam hidup kita karena proses pemurnian. Untuk apa, saudara? Untuk kita balik dengan Tuhan, untuk kita belajar dengan Tuhan tentang karakter-karakter kita, tentang kepribadian kita, tentang keegoisan kita, ataupun tentang banyak hal yang kita alami, saudara. Tetapi setiap pergumulan datang itu mendatangkan sebuah pemurnian. Seperti yang disampaikan tadi dalam firman Tuhan di 33 ya. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan begini, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Nah, saudara, artinya setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu menekankan tentang arti bersyukur dalam hidup kita, arti proses kehidupan kita yang dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku," artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda, dimanapun kalian berada, saat pergumulan hadir, tantangan, beban yang sangat berat hadir dalam hidup kita, satu hal yang Tuhan ngomong, "Berseru kepadaku, aku akan menjawab engkau." Nah, saudara, jadi pemurnian lewat pergumulan kita itu seizin Tuhan, tetapi kadangkala karena dosa kita, karena keegoisan kita, karena kelalaian kita mengalami berbagai hal tersebut. Artinya, mari kita sama-sama untuk dimurnikan oleh Tuhan. Karakter hidup kita, setiap langkah hidup kita harus tetap terus bersyukur dan menyerahkan setiap hal, titik-titik kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, berbagai hal semakin dipertegas oleh Tuhan pada saat ini. Kondisi akhir zaman dengan kesulitan ekonomi, dengan elit global yang berusaha menyatukan ekonomi yang pada akhirnya akan menerapkan sistem uang digital. Itu sudah terjadi dan sedang terjadi, saudara-saudara, Bapak Ibu. Mari kita mulai waspada, mari kita tidak berfokus dengan egosentris kita, tetapi justru kita semakin mencari kehendak Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan melangkah dengan pasti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan. "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau." Satu janji yang Tuhan berikan kepada kami bahwa Tuhan membuka hidup kami, menolong hidup kami untuk kami menjalani setiap proses kehidupan kami dengan pertolongan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.